Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Miftahul Hasanah. Saya dari Fakultas Ilmu Eksakta dan Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan dan dituliskan. Unsur-unsur yang terdapat dalam penulisan kata ada beberapa hal. Yang pertama ada kata turunan. Dalam kata turunan dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama bentuk imbuhan, seperti awalan, sisipan, atau akhiran. Itu cara penulisannya dengan kata serangkai, dengan ditulis dengan serangkai dengan kata dasarnya, seperti kayak misal dikelola, itu kan kata imbuhan di dan kata dasarnya kelola, berarti cara penulisannya adalah digabung. Terus yang kedua, misal seperti penetapan, berarti kan tetap imbuhannya awal dan akhir itu langsung digabung, tidak ada spasinya dalam, jadi serangkai dengan kata dasarnya gitu loh, nggak dikasih spasi. Terus ada juga jika bentuk dasar berupa gabungan kata awalan atau akhiran ditulis dengan serangkai dengan kata langsung mengikuti atau mendahului, jadi seperti bertepuk tangan, itu bertepuk itu digabung, tidak dipisah, jadi bertepuk itu jadi satu dalam satu rangkaian, tidak dikasih spasi. Terus jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata dan mendapatkan awal dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis dengan serangkai. Misal menggaris bawahi, kata dasarnya kan bawah dan kata awalannya meng dan kata akhirnya yaitu ih, jadi langsung digabung dalam satu kata, tidak ada spasinya, jadi langsung menggaris bawahi gitu ya. Terus ada lagi jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Jadi misal antar kota, biasanya kan ada yang nulis antar spasi kota, itu kalau yang benar itu antar langsung kota, nggak dikasih spasi. Kalau untuk huruf kapitalnya tetap ya kata depan selalu huruf kapital, jadi A-nya tuh huruf besar, kata itu huruf kapital ya kan, jadi antar kota, K-nya itu huruf kecil karena digabung, jadi serangkai gitu penulisannya. Terus misal ada prasangka, itu juga kalau misal dia di tengah-tengah ya pakai huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Lanjut untuk kalau ada kita menemukan bentuk ulang seperti kayak anak-anak gitu, penulisannya yaitu seperti A-nya itu huruf kapital, terus dikasih tanda strip di tengahnya, dan itu kan biasanya ada yang nulisnya kayak anak spasi strip spasi anak, itu salah. Yang benar itu anak-anak itu ditulis serangkai, tidak ada spasinya, jadi misal kayak A-nya tetap huruf kapital ya anak, langsung kasih spasi dan langsung penulisan anak gitu, nggak dikasih spasi. Oke, lanjut. Untuk gabungan kata, unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Misal seperti duta besar, itu penulisannya dipisah. Terus kayak kambing hitam, itu dipisah. Terus apa lagi? Orang tua, itu juga dipisah. Kan ada banyak yang ngiranya orang tua itu satu satu kata. Sebenarnya orang tua itu dua kata, tapi dianggap satu, bukan dianggap dua kata, dianggap satu, cuma penulisannya dipisah. Terus misal penulisan kata depan di, ke, dan dari itu ditulis
terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suku kata seperti kepada atau daripada itu digabung ya kan. Misal ada satu contoh, bermalam sajalah di sini. Itu penulisan di sini itu digabung. Kenapa? Karena sini itu tidak menunjukkan kata tempat gitu. Kalau misal di Mojokerto itu berarti dipisah karena menunjukkan kata apa itu kata tempat. Terus ada lagi singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Misalnya singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Misalnya Haji Nasir gitu. Biasanya nulisnya itu disingkat hanya huruf kapital, kasih titik, dikasih spasi, Nasir gitu. Dan N-nya itu huruf kapital juga ya. Terus ada lagi misal kayak penulisan SPD itu ya. Jadi SPD itu S-nya huruf kapital, dikasih tanda titik, terus P-nya itu huruf kapital, dan D itu digabung, gak ada spasinya sama sekali. Terus sarjana pendidikan, contoh. Terus singkatan nama resmi lembaga, misal kayak DPR, itu digabung dan menggunakan huruf kapital. Tuh, kalau misal singkatan gabungan kata yang terdiri atas 3 huruf diakhiri tanda titik, itu nggak perlu pakai huruf kapital, pakai huruf kecil-kecil aja seperti dan lain-lain. Itu bisa disingkat DLL gitu, dan itu nggak pakai huruf kapital ya, pakai huruf kecil. Terus misal ada lagi cara penulisan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf. Misal kayak atas nama, itu kalau disingkat cara penulisannya itu pakai huruf kecil kasih titik. Misal atas nama berarti A-nya kecil kasih titik langsung N, itu nggak ada spasi ya, digabung. Terus misal kayak bentuk tulisan ilmiah, misal sentimeter, kalau disingkat itu nggak perlu pakai huruf kapital, pakai huruf kecil aja, C sama M gitu. Terus yang terakhir ada kata si dan sang. Nah, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misal si kancil gitu, karena menunjukkan apa itu kayak benda hidup, misal kancil gitu. Tuh dipisah. Atau misal si pengirim gitu, itu juga dipisah, gak digabung. Misal ada kalimat begini, ibu itu membelikan sang anak sebuah handphone. Berarti sang anak itu penulisannya dipisah karena kata si dan sang itu selalu dipisah dengan yang mengikutinya, tidak digabung. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya, maaf ya.